Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas yaitu pertama, bagaimana awal penyebaran COVID-19? Dua, bagaimana cara memastikan pendidikan agar anak tetap berjalan apabila sekolah dipaksa ditutup? Ketiga, bagaimana dampak positif yang dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya pelajaran online? Dan yang kelima adalah hikmah dari COVID-19. Di mana pertama kali COVID-19 muncul? Pertama kali COVID-19 muncul di Cina dan awalnya terdapat 55 orang yang yang mengalami gejala yang sama. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 Cina melaporkan kepada WHO tentang adanya penyakit baru. Kemudian pada tanggal 2 Februari WHO melaporkan adanya penyakit baru kepada dunia yaitu COVID-19. Kemudian COVID itu menyebar ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Kemudian pada tanggal 2 Maret Indonesia dikonfirmasi oleh Jokowi tentang adanya masuknya COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun, PGSD tingkat 1. Saya akan menjelaskan cara memastikan pendidik akan tetap berjalan apabila sekolah ditutup. Contohnya seperti aplikasi Ruang Guru, di mana kita bisa belajar dengan nyaman di rumah dengan materi-materi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya kursus online gratis menjadi salah satu hal yang diburu untuk mengisi waktu di rumah selama pandemi virus corona. Dengan adanya kursus online gratis, kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang layak didapatkan, di mana kursus online gratis tidak menjadi beban orang tua karena sudah digratiskan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan dampak positif yang dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan yang lebih maju. Yang pertama ada memicu percepatan transformasi pendidikan. Pemerintah memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau disingkat dengan PJJ yang berbasis teknologi di mana mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar tercakap teknologi. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan terus maju. Yang kedua ada banyak munculnya aplikasi belajar online. Membuat belajar dari rumah tetap dapat dilakukan dengan efektif, yang dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam menjalani belajar online. Yang ketiga, ada banyaknya kursus online gratis. Di tengah pandemi COVID-19, banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau dengan potongan harga. Yang keempat, ada munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Dari situ, banyak para ilmuwan, dosen, peneliti, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk memberhentikan laju penularan dari COVID-19. Misalnya, membantu mengatasi kurangnya masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Selanjutnya ada kolaborasi orang tua dan guru.
Selama pandemi ini, peserta didik akan menghabiskan waktu belajar di rumah. Dengan ini menuntut adanya kolaborasi antara orang tua dan guru agar peserta didik bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selanjutnya, ada penerapan ilmu di tengah keluarga. Peserta didik bisa menerapkan ilmu kepada keluarganya, hanya sekedar diskusi maupun mengajarkan ilmu yang sudah diperoleh. Ini berperan penting untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang terakhir ada membangun mental positif. Di tengah pandemi ini, kita harus berpikir positif untuk melakukan perubahan dalam hidup. Maka mulailah dengan tawakal kepada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melakukan perubahan. Lambat terlaksananya pembelajaran online. Yang pertama, tentang biaya. Karena jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran online ini bisa menjadikan masalah bagi siswa maupun guru. Karena dengan adanya pembelajaran online ini dapat memicu kepada orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran menyediakan jaringan internet. Yang kedua itu jaringan internet. Pembelajaran online ini tidak pernah lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa memanfaatkannya. Tidak dengan ini juga penggunaan jaringan seluler ini terkadang terganggunya jaringan yang tidak stabil karena letak geografi yang masih jauh dari jangkauan sinyal. Yang ketiga itu karena keterbatasannya sarana dan prasarana, yaitu menyangkut tentang masalah fasilitas, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi seperti handphone atau teknologi lainnya kepada anak-anaknya. Bahkan maupun mereka punya fasilitas namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran. Hikmah pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Bagi siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Bagi siswa maupun guru dituntut untuk dapat menguasai teknologi agar proses pembelajaran secara online dapat berjalan dengan lancar. Sarana yang digunakan dalam media pembelajaran yaitu seperti Google Classroom, YouTube, aplikasi Zoom, atau sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas.